gini, jadi bukan soal tema, memang real, itu fakta. Apa yang oleh KPU tanyakan ya ke Prabowo dan dijawab vulgar oleh Prabowo itu sistematis dan itu fakta semuanya, tidak dikarang ya. Ketika juga itu dikembalikan ke paslon 3 ke Anies ya, Anies gelagapan kok. Jadi pertanyaannya itu justru ngantem si Anies. Masalah demokrasi, masalah kekuasaan, masalah macam-macam lah ditanya. Akhirnya dikembalikan. Kan kita jelas semua rakyat ya. Ya bukan rakyat hanya penonton yang ada di studio. Tidak, di luar pun semua rakyat itu melihat di TV itu acung jempol untuk Prabowo. Luar biasa. Jadi memang kalau Prabowo kita anggap mampu, orangnya tegas ya, dan menguasai semua lini, ya memang itu untuk kepentingan rakyat, untuk membangun dan menghidupkan ekonomi rakyat. Bukan semata-mata, dia udah, kan dia buat statementnya, saya nggak punya apa-apa, saya mati pun juga demi rakyat saya siap kok. Jadi dia nggak ada beban. Kalau rakyat memilih, ya dia siap. Tapi kalau rakyat enggak, dia juga enggak. Ini tapi kan rakyat kepingin negara ini kepemimpinannya Jokowi itu dilanjutkan. Adanya pada siapa? Sama Prabowo. Kan Jokowi bukan orang tolol, dia orang pintar. Dia tahu dikasih ke Anies apa dikasih ke Ganjar. Yang dua ini nggak punya apa-apa, nggak ada visinya. Cuman dia dagang cerita lah, cuman dagang senyuman, nggak ada. Jadi kalau yang dibilang punya visi, punya prinsip dan untuk membangun rakyat ya, membangun angkatan bersenjata ya, TNI ya dan Polri, ada pada Prabowo. Kalau yang lain enggak lah. 2 tahun, 2 periode gubernur di Jawa Tengah, angka kemiskinannya tidak kok, tetap aja di bawah garis kemiskinan. Kalau yang satu kan kita udah tahu seperti apa. Dia ini semua tanpa konsep. Kan KPU secara rahasia menyusun pertanyaan-pertanyaan itu dan diminta untuk paslon 1 menjawab. Ternyata paslon 2 menjawab, paslon 3 menjawab. Ternyata apa? Kan kita lihat semua. Paslon 2 mampu menjelaskan semua dari pelanggaran HAM sampai masalah Papua kan. Kenapa? Kan dijelaskan. Berapa kali Jokowi datang ke Papua? 19 kali. Hafal kok. Artinya itu bukan hanya sekedar pertanyaan untuk menjebak Prabowo, tidak. Itu pertanyaan real yang memang ada di Indonesia secara demokrasi, secara fakta, secara geopolitik terjawab semua dengan baik. 100% untuk Prabowo dari rakyat. Semua sudah terjawab ya. Semua demi kepentingan politik ya. Politik apa? Politik bangsa yang harus membawa rakyatnya keluar dari garis kemiskinan. Nah, itu semua sudah dijawab. Masalah yang krusial ya. Masalah HAM itulah yang emang untuk menjebak Prabowo ya. Tapi dijawab dengan vulgar, dengan santai. Dan sekali ini beliau ini sungguh-sungguh cool, tenang, dia menjawab dengan tenang, tidak ada emosi sedikit pun. Malah lawannya itu yang paslon 3, paslon 1 kayaknya greget dia. Nggak bisa ngejawab, nggak bisa dia bantah itu fakta apa yang disampaikan oleh Prabowo. Itulah kalau akhirnya kenapa Jokowi lebih pro ke Prabowo, ya karena itu tadi. Ternyata dalam debat pertama saja sudah cukup memukau ya. Rakyat mengaplaus ya. Kalau saya pikir sudah 100%. Cuman yang nyinyir-nyinyir ini kan kelompok yang diciptakan untuk menyerang paslon 2. Itu udah biasa lah dalam dunia kampanye itu kan, pro dan kontra. Nah, yang kontra ini satu kurang cerdas, kedua memang udah dicekokin mesti seperti ini seolah-olah Prabowo ini tidak mampu, apalagi dihadirkannya Gibran untuk sebagai cawapres. Jangan sampai Gibran juga jago. Kaum milenial yang jago tuh si Gibran saat ini tidak bisa kita lihat apa yang setara dengan dia yang bisa mengadu dengan Gibran. Tidak, Gibran masih the number one dari kaum milenialnya. Itu bukan lagi poin, itu udah tidak lagi berspekulasi ya, itu konkret ya. Kan selama ini kan masih orang berspekulasi, apa sih ini konsepnya, apa sih gagasannya Prabowo segala macam. Udah jelas itu gagasan dan konsep.
terjawab semua. Jadi bukan cuma omongan kosong, cuman kayak si pendampingnya paslon 3 bensin dibilang mau digratiskan, dari mana duitnya, nggak masuk di akal. Dia jawab lagi di salah satu studio, itu kan bahasa kampanye. Enggak, ini nggak ada bohong-bohong, ini real, tidak ada bohong-bohong dan tidak ada janji-janji surga. Semua kenyataan fakta itulah yang akan dijalankan oleh Prabowo. Nah, apa yang belum selesai oleh Jokowi, Prabowo akan menjalankan dan akan menyelesaikannya. Enggak lah, PDIP kan tempo hari aja berkuasa lah. Ketika SBY menjadi presiden kan 2 periode kan PDIP kan hilang dari permukaan. Ketika ini saya kembali lagi, ketika ketemu Jokowi seperti ketemu mutiara, ya, nama PDIP bangkit lagi. Jadi kalau dibilang Jokowi tidak tahu diri, tidak tahu, lupa kacang sama kulitnya, terbalik. PDIP mesti berterima kasih kepada Jokowi sudah dibesarkan kembali. Ini banteng kemarin udah sempat kurus lah, sekarang gemuk lagi nih bantengnya. Itulah cerita, kalau cerita banteng kan. Nah, ketika ada Jokowi, bantengnya waduh cukup gesit dan gemuk sekali kan. Nah, jangan terus-terusan dong. Kan partai lain juga punya gagasan, pengen juga memimpin bangsa ini. Kasih kesempatan. Jadi jangan terus buka jarak, terus mengkecilkan Prabowo. Wah, saya nggak sependapat itu. Isu HAM sudah dijawab, ya. Demokrasi sudah dijawab, ya. Putusan MK mengenai Gibran sudah dijawab. Apalagi kan kembali sekarang kepada rakyat, mau nggak milih Prabowo? Ya kalau nggak mau kan berarti kan rakyat tidak memberikan mandat kepada Prabowo. Jangan cerita 20 tahun nggak berkuasa sehingga hartanya nggak ada, dia nggak ada urusan sama harta. Hartanya dia bilang tanpa harta pun saya juga siap mati untuk bangsa dan negara ini. Saya mau mati untuk rakyat. Udah seperti itu statementnya, nggak main-main. Ada yang ngomong seperti itu paslon 1 dan paslon 3. Nggak ada bancet mau. Ya udah kita tahu lah, nggak usah dibuka-buka lah anunya, boroknya lah. Tapi kita udah tahu semua lah. Ketika dulu di DPR RI seperti apa. EKTP uangnya itu lenyap segala macam. Kan kita udah tahu sampai di pengadilan seperti apa. Jadi jangan lagi, mendingan bergabung aja, ya. Paslon 3, paslon 1 bergabung ke paslon 2, atau kalau memang nanti terpaksa 2 putaran, ya, nanti paslon yang tertinggal itu gabung ke paslon 2. Kalau paslon 2 pasti lolos. Kalau dia tidak putaran 1, taruhlah di putaran 2. Nah, paslon 3 gabung ke paslon, pasti nanti begitu seperti itu. Saya yakin betul bahwa kalau sampai terjadi putaran 2, kalau tidak paslon 1 gabung ke paslon 2, paslon 3 pasti gabung ke paslon 2. Nggak mungkin paslon 3 akan gabung ke paslon 1 ataupun sebaliknya paslon 1 gabung ke paslon 3 untuk menggempur paslon 2. Ini luar biasa, rakyat sudah percaya betul kepada Prabowo dan Gibran. Saya sebagai praktisi hukum, ya, saya melihat ini kepercayaan hari ini, ya, akan diberikan kepada Prabowo untuk memimpin Republik ini 5 tahun ke depan. Saya yakin 100%, saya yakin betul, ya. Kalau ada yang nyinyir-nyinyir itu biasa lah, kita udah ngerti siapa yang nyinyir lah itu. Dan dia nanti akan menyesal, pasti akan menyesal. Karena sekarang banyak yang dulu nyinyir kepada Prabowo sekarang menjadi penjilat, bergabung. Nah, itu akan terjadi begitu lagi nanti. Kan kita tahu siapa-siapa dulu yang Nah, jadi jangan lagi ya udah berhentilah nyinyir-nyinyir lah. Prabowo is the best lah. Belum ada duanya lah untuk periode 2024 ke 2029. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan kepada mereka yang suka nyinyir. Udah berhenti nyinyir, gabung ke paslon 2, mari kita menangkan Prabowo menjadi yang terbaik dan suara mayoritas sehingga cukup di putaran pertama supaya tidak ada pro dan kontra. Udah jelaskan juga tadi, oposisi digandeng kok.
tempo hari Pak Prabowo kan oposisi. Dia tidak berbuat apa-apa, malah dengan oposisinya itu dia menggolkan Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta kan. Artinya menjadi oposisi itu oposisi penyeimbang yang terhormat. Itulah yang dilakukan Prabowo selama ini. Nah sekarang kalau nanti Prabowo terpilih ada oposisi, ya udah gabung aja lah. Atau memang tetap oposisi, cuman menjadi penyeimbang sebagai kontrol kepada pemerintahan yang akan datang. Saya pikir itu yang saya sampaikan siang ini.